Baik, terima kasih Mas Wira. Salam hormat juga untuk Pak Roy dan Pak Mahfud Siddiq. Eh, saya berangkat dari yang barusan disampaikan oleh Pak Roy ya, soal bebas aktif dan kepentingan nasional Indonesia. Saya sepakat bahwa yang namanya politik luar negeri, terutama dalam konteks bebas aktif, tidak bisa diartikan kita berada di tengah dan netral. Kita harus mendasarkan semua kebijakan kita pada kepentingan nasional kita. Pertanyaan lanjutannya dalam konteks itu, kaitannya dengan BRICS adalah apa sih sebetulnya kepentingan nasional Indonesia ketika dia bergabung ke BRICS? Apakah ini kepentingannya murni ekonomi? Apakah kepentingannya geopolitik? Atau seperti Pak Roy bilang tadi, apakah ini menyuarakan atau menjadi platform Indonesia bersuara terkait dengan Global South atau bahkan berada di meja yang sama dengan Rusia dan Cina misalnya? Tapi pertanyaan besarnya sebenarnya tambahan manfaatnya apa? Karena kan kita sudah punya banyak hubungan ekonomi dengan Cina. Kita sudah punya banyak sekali bahkan. Apa yang plusnya dari bergabung ke BRICS itu apa? Kalau tadi Pak Roy bilang kita ini mencari pasar, pasar baru gitu kan, diversifikasi pasar. Persoalannya dengan BRICS adalah semua negara-negara anggota BRICS ini mayoritas produsen. Kalau semuanya jualan mau mau mengirim barang, mau mengekspor barang, nanti yang beli siapa nanti? Ini kan salah satu yang kemarin didiskusikan di sosial media, di X oleh banyak ekonom. Kalau ternyata negara-negara BRICS ini adalah negara-negara produsen semua, dan yang selama ini yang membeli adalah Amerika Serikat dan negara-negara maju yang ada di Eropa. Kalau kita masuk ke sana, jangan-jangan kita malah bersaing dengan mereka. Jangan-jangan manfaat ekonominya sebetulnya minimal dibandingkan dengan manfaat lain. Nah, ini yang harus dipertanyakan dulu dari awal sebetulnya. Lalu pertanyaan berikutnya atau respon berikutnya adalah sudah dipertimbangkan belum resikonya? Tadi Pak Roy menyebutkan bahwa kita ingin menjadi jembatan, kita ingin tidak terlibat dalam rivalitas. Masalahnya adalah ini sesuatu yang di luar negara kita, di luar kemampuan kita untuk merespon. Karena masalahnya adalah dunia sekarang memang mengerucut pada rivalitas yang semakin tajam. Terutama tentu kita lihat beberapa hari lagi Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump akan dilantik, dan Trump bahkan sebelum dilantik sudah mengancam banyak hal gitu kan. Kita sudah belajar juga dari periode pertama Trump. Jadi kita sedang melihat potensi semakin meruncingnya konflik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok misalnya di satu sisi. Di dalam BRICS juga ada Rusia yang sekarang sedang disanksi oleh negara-negara Barat, masih berperang di Ukraina. Apakah kita sudah mempertimbangkan ketika kita masuk dalam organisasi yang di dalamnya ada negara-negara yang sedang baik itu berkonflik secara langsung maupun sedang ada tensi politik, sudah kita menghitung bahwa bergabungnya kita ke BRICS itu, walaupun menurut kita itu adalah kebijakan berdasarkan kepentingan kita, sudah kita menghitung bahwa negara lain itu akan melihatnya berbeda. Negara yang di luar sana itu melihatnya akan berbeda dengan cara kita melihat. Negara-negara Barat bisa jadi melihatnya akan sangat berbeda dengan cara kita melihat. Ini masalah yang cukup besar, terutama karena tensinya tinggi. Ketika kita berusaha untuk tetap masuk ke sana, jangan-jangan kita akan kehilangan leverage justru dengan bergabung ke sana. Kelanjutan dari itu adalah sebetulnya selama ini kan Indonesia sudah punya banyak platform yang bisa digunakan untuk menjembatani negara-negara besar itu. Kita ini bagian dari G20. G20 yang bisa digunakan untuk menjadi jembatan, dan Presiden mantan Presiden Jokowi ketika kita menjadi tuan rumah G20 2 tahun lalu itu sudah berusaha melakukan itu, terlepas dari berhasil atau tidaknya ya, berusaha menjembatani kelompok-kelompok yang bersitegang. Uh, kita punya MIKTA yang selama ini katanya adalah bagian dari organisasi middle power, organisasi yang berusaha tidak juga di dalamnya ada Turki, ada Meksiko, ada Korea Selatan, ada Australia yang berusaha untuk bahkan menggabungkan tidak hanya negara-negara selatan, tapi juga negara-negara utara yang juga lumayan uh, kaya. Jadi itu sebenarnya forum yang lebih inklusif kan dibandingkan dengan forum yang lebih eksklusif seperti BRICS. Jadi pertanyaannya kalau sekarang kita tidak mau bergabung ke tempat yang eksklusif, BRICS ini to some extent juga eksklusif gitu. Juga negara-negara yang ada di dalam kelompok tertentu, yang ada di dalam area tertentu juga gitu. Jadi ini jadi pertanyaan besar gitu. Kita punya G20, kita punya MIKTA, kita punya bahkan untuk Global South kita punya G77. Kenapa tidak dimanfaatkan yang itu? Tahun ini kita tahun ini adalah tahun 70 tahun Konferensi Asia Afrika.
kita bisa memanfaatkan itu juga untuk menjadi jembatan menguatkan suara Indonesia di Global South tanpa menyinggung negara-negara yang lain yang lebih besar. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya dari awal itu sudah sering ditanyakan oleh banyak analis. Apa sebetulnya kelebihannya ketika bergabung? Kelebihan ekonominya itu kalaupun ada, paling tidak para ekonom sudah bilang itu minimal. Kalaupun ada, kita sudah dapat banyak dari Cina. Kita sudah punya hubungan baik dengan Rusia, Pak, dengan India, dengan yang lain-lain. Sehingga akhirnya pertanyaan lanjutannya, apa tambahannya? Uh, Lalu dari situ nanti akan ada pertanyaan juga soal apakah betul BRICS itu prioritasnya itu sama dengan kita? Jangan-jangan kita melihat apa yang kita mau dari BRICS, sementara BRICS-nya sendiri arahnya berbeda dengan kita. Di sana ada dua negara, atau paling tidak ada Rusia yang saat ini sedang berkonflik dengan Barat, tadi saya bilang di awal. Bagaimana kita memastikan setelah kita bergabung ke dalam BRICS, sudah kadung bergabung kan? Bagaimana kita memastikan ketika kita bergabung ke sana dan kita bisa bersuara di meja yang sama, kita bisa tetap kritis ke negara-negara yang ada di dalam BRICS. Karena kalau tidak, kita akan dilihat betul oleh negara-negara Barat, oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, bahwa kita ini bagian dari grupnya, let's say di dalam konteks ini adalah Rusia dan Cina. Sementara kita tadi tidak mau ada di posisi itu. Jadi yang menurut saya lebih krusial sekarang, kayaknya sudah tidak bisa berargumen bahwa kita sebenarnya tidak masuk, atau sudah masuk kan. Jadi kalau saya sekarang, pertanyaannya kembali ke pertanyaan awalnya. Kalau memang targetnya target ekonomi, pemerintah rasanya perlu meyakinkan masyarakat bahwa ini loh spesifik target ekonomi yang ingin dicapai, yang tidak bisa dicapai tanpa bergabung ke BRICS. Kalau tidak bergabung ke BRICS, kita nggak dapat tuh dari Cina. Apa yang bisa didapat? Yang betul-betul eksplisit dan praktis gitu kan. Lalu mitigasinya, mitigasi resikonya sudah diperhitungkan belum? Apa yang Indonesia lakukan di tengah situasi yang semakin meruncing antara negara Barat dan negara-negara BRICS misalnya, terutama dengan Rusia dan China di sana. Apa yang bisa Indonesia lakukan untuk memitigasi itu? Nah, ini yang menurut saya jadi kunci sekarang. Eh, dan salah satu poinnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Roy, saya sangat sepakat bahwa Indonesia ini punya pengalaman berdiplomasi. Nah, pertanyaan pertanyaan saya ini, saya mohon maaf ini Mas Wira, jadi banyak pertanyaan malah. Pertanyaan saya malah jadi berikutnya adalah politik luar negeri dan diplomasi kita itu sekarang sudah ditempatkan di level yang itu belum? Bahwa diplomat-diplomat kita yang sudah punya pengalaman, yang punya reputasi, punya punya pengalaman tinggi soal soal memanage atau berjalan di antara banyak banyak kekuatan-kekuatan besar ini, dia menjadi garda terdepan nggak dalam proses perumusan kebijakan, termasuk dalam konteks perumusan kebijakan luar negeri. Kalau saya membaca dalam paling tidak dalam pemerintahan Pak Prabowo beberapa bulan terakhir ini, setelah dilantik itu cenderung uh, top down, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Sementara yang nanti akan menghadapi turbulensinya itu adalah teman-teman diplomat di garda terdepan. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan menurut saya. Mungkin saya berhenti di situ dulu ya, Mas.